Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pramana Putra dari D4 SKN 4A, nomor absen 5, akan menjelaskan tentang pemilihan metode grounding. Pemilihan metode pentanahan sistem tenaga sangat sulit karena sejumlah besar faktor harus dipertimbangkan. Berikut adalah jenis-jenis dari metode pembumian. Yang pertama yaitu ungrounded system, kemudian yang kedua yaitu solid grounding, dan yang ketiga yaitu reactance and resistance grounded, dan yang terakhir yaitu resonance grounded. Ungrounded system. Ungrounded system bekerja dengan baik ketika sistemnya kecil. Namun, ketika sistem meningkat dalam rating tegangan tertentu, peningkatan tersebut menyebabkan kegagalan isolasi yang menyebabkan beberapa kegagalan dan gangguan fault yang besar. Faktor utama tidak disukainya sistem grounding ini adalah menimbulkan tegangan osilasi pada sistem karena pengaruh kapasitansi dari grounding. Hal ini menyebabkan tegangan tinggi muncul di gangguan saat gangguan sebelumnya telah diatasi. Fenomena demikian menyebabkan peningkatan tegangan yang berosilasi dan berlangsung sendiri, yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan isolasi pada fase lain dan gangguan dua fase utama. Faktor-faktor lain tidak disukainya ungrounded system yaitu karena bahaya yang lebih besar bagi personel. Kemudian biaya peralatan umumnya lebih rendah untuk peralatan yang memakai sistem grounded karena pengurangan insulasi dapat diatur, dan ini tidak berlaku pada ungrounded system. Kemudian pada tegangan yang lebih tinggi, umumnya 70 kV ke atas, penghematan bahan dalam biaya transformator dapat diwujudkan dengan menggunakan tingkat isolasi dasar atau BIL yang dikurangi. Persyaratan untuk mengurangi tingkat insulasi secara aman bisa digunakan pada sistem grounded, namun ini tidak tersedia pada sistem ungrounded. Kemudian yang kedua yaitu solidly grounding system. Merupakan metode pentanahan yang paling sederhana dan paling efektif, yaitu menghubungkan netral transformator atau generator yang terhubung dengan Y ke ground. Metode ini memiliki dua keuntungan utama. Yang pertama yaitu sederhana dan murah karena tidak memerlukan peralatan tambahan. Yang kedua yaitu meminimalkan besarnya tegangan lebih yang akan muncul pada fase yang tidak terganggu selama gangguan tanah. Kekurangan dari sistem solid grounding ini adalah menghasilkan arus gangguan tanah terbesar ketika gangguan tanah terjadi, sehingga potensi penghematan dalam biaya kerusakan dan perbaikan atau menghindari biaya pemasangan pemutus yang lebih besar disarankan menghindari sistem solid grounding. Kemudian yaitu reactance and resistant grounded system. Reaktor biasanya digunakan sebagai impedansi netral untuk pembatasan arus tanah ketika jumlah reduksi arus kecil. Ini karena reaktor dengan nilai ohmik rendah untuk menangani arus dalam jumlah besar dapat dibangun dengan cukup murah dibandingkan dengan resistor untuk batasan arus yang sama. Reaktor untuk memberikan batasan arus kurang lebih sekitar 30–50%. Resistor umumnya digunakan di mana diinginkan untuk membatasi arus gangguan ke nilai sedang hingga kecil. Resistor yang terhubung langsung tidak praktis untuk pembatasan arus yang ekstrim. Untuk mendapatkan nilai resistansi yang sangat tinggi, resistor harus dibuat dengan menghubungkan sejumlah besar unit resistansi secara seri, dan harganya mahal dan besar. Variasi dari resistor dan reaktor praktis untuk membatasi arus gangguan tanah ke nilai yang sangat rendah. Untuk menghindari biaya dan kesulitan dari resistansi nilai yang sangat tinggi, maka dihubungkan dengan trafo distribusi. Prinsipnya yaitu trafo distribusi dihubungkan
antara netral yang akan di-groundkan. Kemudian resistor dihubungkan dengan sekunder trafo. Pengurangan arus gangguan lebih lanjut akan berbahaya, karena jika dicoba, kapasitansi belitan generator dan transformator step up dan saluran bus utama generator akan mendominasi nilai resistansi yang lebih tinggi. Dan sistem akan mendekati karakteristik arus gangguan yang akan menyebabkan arcing ground. Kemudian yang terakhir yaitu resonant grounding. Merupakan salah satu metode paling awal untuk mencoba menghilangkan kesalahan ungrounded system, yaitu menggunakan ground resonansi menggunakan coil Peterson. Metode ini berusaha untuk menghilangkan arus gangguan yang dapat menyebabkan kondisi arcing ground. Penetralisir gangguan tanah dikatakan efektif pada 70% sampai 80% gangguan. Ini tidak disukai karena sering terjadi kesalahan atau kegagalan. Penyebab utama kegagalannya bekerja adalah penyetelan yang tidak tepat. Sistem ini dapat bekerja dengan baik di sirkuit radial 3 fase. Akan tetapi, hal ini tidak praktis dalam sistem jaringan atau tie feeder, kecuali diblokir oleh transformator delta atau isolator impedansi urutan 0 lainnya, sehingga pengaturan yang diperlukan dapat diketahui dengan pasti dan tidak berubah-ubah karena kondisi operasi sistem. Kesimpulan, ungrounded system sangat berbahaya dan harganya lebih mahal karena tidak bisa memberikan insulasi bertingkat seperti sistem grounded. Solid grounding sederhana dan murah karena tidak memerlukan peralatan tambahan. Namun solid grounding menghasilkan arus gangguan tanah terbesar ketika gangguan ke tanah terjadi, yang akan menyebabkan kerusakan pada peralatan jika tidak cepat diatasi. Resonant grounding. Resonant grounding digunakan untuk menetralisir arcing grounding, namun tidak cocok untuk digunakan pada jaringan atau tie feeder. Reactance and resistant grounding. Reactant and resistant grounded system praktis untuk membatasi arus gangguan tanah ke nilai yang sangat rendah. Untuk menghindari biaya dan kesulitan dari resistansi, nilai yang sangat tinggi, namun dapat mengakibatkan arcing ground ketika terjadi pengurangan arus gangguan yang sangat tinggi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.